Halo teman-teman, assalamualaikum. Ketemu lagi dengan Juntal TV. Nah, oke teman-teman, di video saya kali ini saya akan kembali datang di area proses pembuatan atau pembangunan benteng atau tembok keraton ya, yang tepat berada di paling utara, yaitu Kadipaten Lor. Kadipaten Lor itu kalau dari area Pasar Ngasem itu ke utara ya. Nah, kalau misalnya ini saya dari Ahmad Dahlan, Jalan Ahmad Dahlan PKU Jogja ini ke selatan. Nah, ini ketemu lampu merah, bukan lampu merah ya, ketemu perempatan yang ada ini ya teman-teman. Lampu merah yang ada ini, ada gapuranya. Ini saya akan ke arah kanan ini. Nah, itu ada Kadipaten Wetan dulu, bukan Kadipaten Utara, sorry. Kadipaten Wetan. Saya akan masuk ke sini, saya akan melihat kondisi terkini di proses pembuatan benteng atau tembok keraton ya. Nah, untuk kondisi saat ini seperti ini teman-teman. Jadi untuk yang di bagian luar itu tinggal sedikit lagi di bagian yang sebelah sana ya teman-teman. Kalau untuk di bagian yang depannya ini sudah proses. Nah, kemarin sempat saya terhenti itu dikarenakan ada beberapa aktivitas ya. Nanti kebetulan sudah mulai di bagian yang depannya teman-teman. Jadi yang ada kemiringannya itu lah teman-teman. Nah, ini sudah mulai diproses. Jadi untuk yang di bagian tengahnya ya, nah yang sedang dicor mas-masnya itu. Nah, ada mas-mas itu loh. Nah, itu yang di bagian sana itu proses pengecoran ya teman-teman. Nanti bakalan di atasnya itu ada yang namanya tanah terus pasir. Habis itu atasnya dikasih jaring-jaring dari besi ya, dari anyaman besi, habis itu dicor seperti itu. Nah, untuk kondisi terkini seperti ini. Oke, ini di paling sudut ya teman-teman. Kalau untuk yang di sebelah sananya kemungkinan nanti setelah ini selesai ya. Oke, ini kondisi saat ini seperti ini, bisa dilihat. Nah, jadi untuk di bagian yang paling barat nanti kita coba cek ya. Oke, kita lanjut aja yuk. Kita gas ke bagian barat. Nah, untuk yang di sebelah sini seperti ini ya teman-teman kondisinya ya. Cukup cepat banget kondisinya ya untuk pengerjaannya. Ini gotong royongnya super banget ini. Ini mungkin karena target ya. Target untuk keselesaiannya di bulan apa seperti itu ya. Oke, ini untuk batu batanya. Nah, ini untuk yang di bagian tengah-tengahnya bisa kalian lihat sendiri tuh. Banyak anyaman-anyaman besi ya teman-teman. Tuh, itu baru proses tuh di bagian tengahnya. Nah, ini juga ada yang masih proses sama sih dicor ya teman-teman, yang di bagian luarnya seperti itu. Tuh. Oke, kalau untuk di bagian paling luar itu bisa dilihat yang ada batu bata di bagian atas itu ya. Itu sudah full, sudah tinggi. Nah, tinggal di ini area ini masih proses pengerukan ya. Baru diukur-ukur seperti itu. Jadi yang di area sini belum ya teman-teman. Tapi yang di bagian barat sana sudah cukup signifikan sekali. Yuk kita merapat ke sebelah sini teman-teman. Nah, untuk lubangnya sendiri seperti ini ya. Ini cukup 1 meteran kalau kita lihat ya. Kedalaman sekitar 1 meteran. Oke. Terus untuk di bagian ketinggian ini sekitar di 2,5 ya, 2,5 atau 3 meteran ya ini ya, sekitar itu ya. Tapi ini belum selesai ya teman-teman, nanti masih bakalan agak sedikit naik lagi karena terjadi agak kemiringan seperti itu. Nanti ada contoh di bagian barat, kita ke sana. Oke, nah ini seperti ini ya. Oke, kita lihat. Pokoknya ini kalau kita ikuti untuk prosesnya itu cepet ya teman-teman untuk prosesnya ya. Kemarin karena aku sendiri lagi banyak kegiatan, jadi agak sedikit telat untuk menginfokan seperti itu. Oke, nah jadi seperti itu ya teman-teman. Pokoknya di bagian pinggirannya itu juga bakal kenceng atau banyak yang namanya besi teman-teman. Nah, kayak ini contohnya ya. Ini besi yang di bawahnya itu ada nyaman besi. Terus ini nanti bakal menyambung sana ya teman-teman. Nah itu nanti bakalan dikasihkan di bagian tengahnya.
atau kalau nggak di situ di bagian sini. Pokoknya ada beberapa besi gitu ya, rata-rata menggunakan besi banyak ini. Oke, ini yang saya maksud dengan kemiringannya ya teman-teman. Nggak tahu namanya apa, saya bilangnya miring gitu ya, tembok yang miring. Oke, kita terus ke sana aja guys, lihat di sudut sana ya. Jadi ini untuk kondisi jalan sudah semakin menyempit untuk area sini, yang kemarin bisa dikatakan agak lebar karena belum dibangun gitu ya. Karena ini sejak proses pembangunan jadi agak maju ya teman-teman. Kurang lebih sekitar 2,5 meter kurang lebih. Jadi untuk kondisi jalan ya cukup lumayan sih sebenarnya. Ini juga kalau dipakai untuk lawan arus itu masih bisa, khususnya untuk mobil ya. Ini belum 100% jadi masih proses finishing ya teman-teman. Nah, bisa dilihat juga ini untuk bagian atasnya ya, bagian atasnya cenderung seperti ini teman-teman. Itu maksudnya apa? Nah, ini maksudnya kalau kita mau manjat apa-apa tuh nggak bakal bisa teman-teman, karena miring seperti ini ya. Nggak ada tempat untuk menggenggam seperti itu. Jadi yang di bagian sana pun kemungkinan besar nggak akan bisa naik gitu. Karena ini lumayan tinggi sih, tinggi banget ini. Kalau untuk di bagian sini ya tinggal proses finishing aja ya, tinggal dilepo gitu ya. Intinya kita telusuri aja dari utara sini sampai nanti ke selatan ya. Itu karena masih ada beberapa proses yang harus dikerjakan. Nah, ini bagian pojok ya teman-teman. Ini kalau dilihat dari luar itu terminal ya, terminal Ngabean. Terminal Ngabean itu ada di sudut sebelah sana teman-teman, bisa kalian lihat. Ini juga lagi diproses. Ini ada beberapa kayak material-material yang diganti seperti itu. Mungkin karena faktor sudah cukup lama atau tua gitu ya teman-teman, sudah rusak, maka sekalian diperbaiki lagi. Seperti itu. Kalau mau masuk kayaknya mengganggu ya. Kayaknya ganggu para aktivitas pekerja itu yang lagi melempar-lempar seperti itu ya. Terus di sini juga ada satu ekskavator teman-teman. Nah, bisa dilihat ekskavator yang lagi naik itu. Nah, ini fungsinya untuk menaikkan ini ya teman-teman. Tanah yang ada di sini ya, tanah yang ada di bawah ini nanti bakalan dinaikkan ke atas. Nah, itu bisa dilihat. Coba ya, kita lihat dari sini dulu. Bener nggak? Karena yang di bagian tengahnya itu kan emang diuruk sama yang namanya tanah sama pasir ya. Nah, kita lihat nih. Atau barangkali malah tanahnya ini bakal dikasihkan yang pinggirannya ini ya teman-teman. Yang pinggirannya yang bakalan nanti dipakai untuk tanaman ya, kayak rumput seperti itu. Sementara disingkirkan dulu karena mengganggu jalan ya, karena masuk di area jalan umum seperti itu, jalan raya, disingkirkan. Kita langsung aja teman-teman, mas ya. Kita lanjut aja, kita besok kesini lagi ya, lihat perkembangannya. Nah, ini nggak tahu kenapa disiram-siram seperti ini, mungkin karena biar nggak berdebu gitu ya teman-teman. Pokoknya kalau ada bagian yang sudah mau selesai itu untuk pekerjaannya sudah dipindahkan ke bagian yang
masih kosong ya teman-teman, yang masih dari nol kayak yang di bagian awal kita masuk tadi. Nah ini tuh tinggal sedikit aja untuk area sini. Ini juga masih belum terbangun untuk yang di bagian tembok depannya. Terus yang saya heran itu kenapa ya mesti harus dilepo dulu yang di bagian dalamnya itu, bukannya yang di bagian dalam itu juga bakal diuruk gitu ya, bakal diuruk sama pasir sama tanah. Kenapa mesti dilepo ya? Ada yang tahu silahkan tulis di kolom komentar teman-teman. Terus yang di bagian sini sudah mulai finishing. Jadi setiap orang itu ada bagian masing-masing sendiri ya teman-teman. Lagi proses finishing ya, proses pengelepoan. Mungkin dimulai dari sini, nggak tahu nanti bakalan ke selatan atau ke utara sana. Oh kayaknya dari utara teman-teman. Nah itu sudah ada 2, 1, 2, 3. Nanti bakalan ke sini. Oke, kita lanjut lagi. Nah jadi besok ini kalau misal sudah jadi ya, sudah bisa digunakan aktivitas warga, ini tuh area untuk entah itu lari atau olahraga di pagi hari itu bagus banget teman-teman. Tadi sempat lihat video orang yang diupload itu bagus banget lagi olahraga di area sini, tapi yang di bagian selatan sana yang sudah jadi ya. Masih sama bagiannya, masih proses ya. Pokoknya kayaknya di gercepin ini ya teman-teman, kencengin kayaknya ya, karena mungkin mengingat batas waktu yang semakin mepet, maka proses pengerjaan. Dari bagian sini juga yang di bagian dalam itu belum dilepo ya teman-teman, dilepo dulu, habis itu yang di bagian depannya. Nah ini depan juga masih proses sama kayak yang tadi teman-teman, masih ada proses ya. Kita lanjut saja, ini masih proses pengerukan ya. Jadi belum satupun tembok yang berdiri untuk di area sini. Jadi baru tembok yang bagian luarnya saja, untuk yang di depan masih kosong ya, masih kosong melompong sampai ke sana. Nah yang sebelah sana baru proses ya teman-teman. Kalau yang ke sini masih belum. Oke. Nah sedikit pemberitahuan ya. Jadi untuk tembok ini sama rumah warga itu nggak bakal yang namanya nempel seperti itu ya teman-teman. Nah kenapa nggak bakal nempel? Jadi di bagian luar itu ada jarak kurang lebih sekitar 1 sampai 1,5 meter untuk jarak dari tembok keraton sendiri sama bangunan yang ada di luar benteng. Jadi yang di luar benteng itu enggak nempel seperti itu loh, enggak bergabung, enggak gabung gitu. Jadi ada space-nya. Nanti kita coba lihat yang di pintu keluar ya. Nanti kurang lebih sekitar 1,5 sampai 2 meteran. Oke, yang di sini juga sudah proses ya teman-teman, sudah proses dibikin. Nah, apalagi ini yang di area dekat lampu merah. Oke. Ya mudah-mudahan segera jadi ya, segera kelar. Dan ini juga untuk para pekerjanya benar-benar safety first ya teman-teman. Jadi untuk yang mau masuk pun ada beberapa yang dihalang-halangi gitu ya, jadi nggak sembarangan boleh masuk. Ingat untuk area sini sedang dilakukan yang namanya revitalisasi tembok. Ini saya masuk karena meliput ya teman-teman. Kalau nggak ada kepentingan saya juga nggak bakal melewati area sini. Nah ini sudah di luarnya, ini sudah di bagian luar. Oke, ini ada ekskavator mini teman-teman yang digerakkan sama bapak-bapaknya. Nah itu beda sama yang utara tadi ya, yang cukup gede. Kalau ini versi mininya teman-teman. Yang penting fungsinya ya, fungsinya sama.
Nah, nanti yang di bagian tengahnya itu isinya seperti itu teman-teman. Kayak material-material yang sudah nggak terpakai itu loh, itu nanti bakalan ditaruh di tengah, terus ditimbun seperti ini. Ya, walaupun kondisinya masih dalam proses perbaikan atau revitalisasi, tapi untuk area atau kondisi jalan ini tidak terus ditutup untuk warga ya teman-teman, untuk umum gitu ya, masih bisa digunakan untuk lalu lalang, tapi ya tetap harus berhati-hati ya, mengingat sedang ada proses. Nah, ini kita bisa lihat teman-teman yang di bagian sini ya, tadi apa yang saya bilang, untuk di bagian tengahnya itu bakal diisi yang namanya tanah ya. Jadi ada tanah sama pasir teman-teman. Nah, kayak ini satu ekskavator ini yang sedang menggerakkan ini bakalan mengambil yang namanya tanah. Oke, nah itu prosesnya tuh. Bisa lihat ya. Ya. Nah, itu tanah bakal dimasukkan tuh. Nah, seperti itu ya. Jadi di bagian tengahnya isinya tanah. Oke, kita gas lagi teman-teman. Oke, kita lihat yang bagian selatan sana yang sudah proses pengecatan. Oke, untuk bagian sini masih sama, yaitu di bagian tengah baru proses pengecoran teman-teman. Ini sistem manual ya. Bisa dilihat itu diranting ya sama para pekerja, itu meranting untuk membahu seperti itu. Semangat pokoknya. Nah, kita bisa lihat untuk yang di sebelah sini sudah proses pengecatan teman-teman. Jadi yang sudah selesai di finishing atau di lepo ya, diaci seperti itu. Kalau bahasa Jawanya, bahasa Jawanya diaci, ini sudah mulai di lepo ya. Kalau yang belum ya belum ya. Ini sudah mulai di lepo. Nanti bakalan tambah cantik teman-teman kalau sudah jadi. Belum lagi nanti bakalan dikasih yang namanya tanaman ya. Tanaman rumput gajah seperti itu. Nanti kita lihat di bagian selatan sana teman-teman. Jadi seperti ini. Untuk rumput-rumputnya itu nanti ditaruhnya di bagian yang sini ya, yang kosong-kosong seperti ini. Ini sengaja dikasih seperti ini emang nanti bakalan dikasih atau ditanamin rumput. Ditambah lagi ini teman-teman. Ini ada satu keran. Ini fungsinya nanti untuk menyirami ya, menyirami tanaman yang ada di area sekitar sini, sekitar tembok atau benteng keraton. Yang di sini bisa dikatakan sudah selesai ya teman-teman, sudah rampung. Atasnya sudah bisa di jalan-jalan dipakai untuk pejalan kaki itu. Nah, ini sudah mulai ditanami tanaman tuh. Nah, itu contohnya tuh rumput gajah ya. Tuh. Ya. Oke, kita terus saja. Sudah cukup bagus, cukup signifikan sekali, bersih gitu ya teman-teman. Naik gimana ya? Saya kadang pengen naik di atas itu. Di proses pengecatan ini kita cat gitu ya, merah hitam seperti itu. Oh, apanya naik di situ gimana ya? Boleh nggak dia lihat? Nah, ini contoh yang sudah selesai teman-teman. Yang sudah, nah ini rambutnya sudah jadi. Kalau yang ini sudah bener-bener jadi, sudah rapet ya. Bisa dilihat jadi bersih ya teman-teman.
untuk area di dalam keraton tersendiri atau sendiri itu ya tampak bersih, dilihat tuh gimana ya, tampak indah seperti itu lah. Tampak rapi ya, tampak bersih. Cuman untuk jalan yang di depan saya ini kayaknya perlu diperbaiki lagi ya. Karena ya mungkin karena faktor yang kemarin jadi banyak jalan yang brojal alias rusak. Nah ini kalau pagi dipakai untuk aktivitas olahraga, lari-lari, ngubeng bedang itu kayaknya seru ya teman-teman. Dari utara sana muter, seru banget. Boleh dicoba, monggo teman-teman yang mau aktivitas lari pagi di sekitar area Benteng Keraton Jogja, monggo silakan. Vibe-nya bakalan beda teman-teman dari biasa kita lari di area kayak di lapangan. Mantap jiwa pokoknya. Nah, untuk yang di bagian luar dari Benteng Keraton ya teman-teman, ini kan ada beberapa bangunan ya, banyak malah yang mengitari Benteng Keraton itu sudah full ya, sudah full bangunan warga. Nah itu entah besok akan ada yang namanya apa istilah bahasanya ya, kayak disuruh pindah seperti itu ya. Itu kemungkinan besar bakalan ada, cuman nggak tahu kapan akan diberlakukan seperti itu ya, kita tunggu saja. Karena dari pihak keraton sendiri ingin Benteng Keraton itu kelihatan dari luar seperti itu ya, jadi emang sengaja dikembalikan ke aslinya gitu, biar kita yang ada di luar itu bisa melihat itu toh kawasan yang Benteng Keratonnya, bisa dilihat secara langsung gitu ya. Kalau ini kan ketutup beberapa bangunan ya, kita nggak bisa lihat gitu ya. Kalau dari luar ya bener-bener ketutup, bener-bener nggak ada akses untuk melihat. Nah kalau mungkin besok ya, kalau mungkin loh ya bakal dibuka ya, bakalan kelihatan. Nah ini yang di area Plengkung Gading ya teman-teman, di Plengkung Gading yang tembusan dari alun-alun kidul itu lokasinya di sini. Sudah bagus banget, sudah jadi nih teman-teman. Untuk proses finishingnya juga sudah keren banget ya, mantap ya. Tapi nggak tahu untuk jalannya bakal dibuka lagi untuk umum atau enggak, kita tunggu saja ya teman-teman, kita tunggu saja. Nah ini kalau untuk dalamnya sendiri ya, ini ya teman-teman, ditanamin kayak rumput-rumput seperti itu ya, gitu ya. Nah kalau untuk yang di sebelah sana kan arcade ya teman-teman, yang biasa untuk kita ya lari pagi atau kuliner ya teman-teman. Kalau pagi di situ itu penuh full untuk aktivitas warga yang olahraga seperti itu. Nah untuk dalamnya seperti ini ya teman-teman, di dalamnya kanan kiri ya, yang kemarin sempat kayak trotoar seperti itu, sekarang sudah dijadikan tanaman-tanaman seperti ini. Nah oke teman-teman, kita coba lewat area sini ya, yang tadi kalau selatan di Benteng Keraton yang ditutup, ini kita ke arah alun-alun kidul. Nah untuk kondisi saat ini seperti ini, jadi kalau di pagi hari di sini itu bakalan full atau penuh dengan yang namanya olahraga ya teman-teman, aktivitas olahraga warga sekitar. Berhubung ini sudah di siang hari ya, ini kondisinya seperti ini. Yang di bagian tengah itu juga masih dipakai olahraga, aktivitas anak-anak. Kalau untuk area Taman Sari sebelah sana ya teman-teman, ke arah kiri. Oke, kita terusin ya, muter nggak ya kira-kira teman-teman? Ya muter ya, untuk memperpanjang durasi video.
Jadi kalau siang aktivitasnya seperti ini, di sini itu banyak pedagang ya teman-teman. Baik pagi, malam, sore ini full para pedagang di area sini. Nah, apalagi malam ya, khususnya malam ini banyak apa ya teman kayak area-area bermain seperti itulah. Ini full kalau malam di sini. Kalau siang kondisinya seperti ini ya teman-teman, bisa kalian lihat. Kalau jam-jam segini itu dipakai aktivitas untuk olahraga anak-anak sekolah. Cukup gersang ya, ya mengingat di sini kan pabrik ya, area pabrik. Yang Paksi Keraton ini dulu itu kandang gajah ya teman-teman. Nah, di sebelah sini tuh, nah, di dalam situ dulunya itu kandang gajah dulu. Tapi sekarang untuk gajahnya sudah dipindah ke area kebun binatang Gembira Lokasi. Jadi di sini sekarang kosong dan dijadikan bisa untuk beribadah. Tapi untuk kondisinya juga sudah baik ya, sudah bagus ya, karena sudah dibersihkan. Jadi enggak kotor seperti itu ya. Oke, itu ada papan Taman Sari ke kiri ya. Kalau mau ke Taman Sari silahkan. Kita coba mubeng ya teman-teman, mubeng di area keraton. Nah, wah, ada Satpol PP Ngisis, Satpol PP Ngisis. Nah, itu ya teman-teman, namanya alun-alun kidul. Terus kita coba ke sini teman-teman, kita coba lihat di Bangsal Sasono Hinggil. Jadi kita lihat ya. Nah, Sasono Hinggil ini biasa digunakan atau area tempat untuk apa namanya, wayang ya teman-teman. Yang di dalamnya yang dulu sempat boleh masuk ya, tapi sekarang nggak tahu ini boleh masuk atau enggak itu untuk di area sini ya. Itu di dalamnya bagus banget, bener-bener bagus. Balai Pemuda dan Olahraga, bangunannya juga keren teman-teman, di dalamnya bangunan lama. Nah, kita sengaja muteri ya biar yang belum tahu biar tahu. Nah, itu beringin kembar teman-teman, yang biasa dipakai untuk petong-petongan tuh loh. Kalau berhasil lewat di tengah itu ya mitos ya teman-teman, ya seperti itulah. Oke, kita lanjut lagi. Pokoknya untuk area sini kalau malam penuh sekali, full. Kita kembali lagi ke area tembok keraton ya teman-teman, benteng keraton ya. Kita lihat di sana lagi. Oke, nah kita lihat ulang lagi ya, kita muter lagi. Tidak ada puas. Nah, ini area yang dari Alkit ke selatan yang biasa nembus ke Panggung Krapyak ya, tapi untuk saat ini kondisinya tertutup, nggak tahu ini bakal dibuka atau hanya sementara ya. Nah, kita lanjut. Oke, untuk yang area sini yang dulunya ada kasih skamling atau apa itu sudah bersih ya, sudah nggak ada lagi, sudah jadi taman seperti itu. Ini untuk proses rumputnya juga masih tahap ya teman-teman, belum sempurna. Oke. Dan untuk pintu ya teman-teman, dengan adanya salah satu akses pintu keluar yang ditutup untuk umum atau alias Plengkung Gading yang tadi itu. Jadi untuk masuk ke area keraton itu sekarang sudah hanya bisa dilewati, maksudnya masuk ke area benteng keraton ya, itu hanya bisa diakses melalui di pintu bagian timur, yaitu dekat Pura Wisata, yang dulu Pura Wisata ya, itu ada satu. Kalau untuk yang di bagian barat itu di utara pojok Beteng Kulon teman-teman, pojok Beteng Kulon itu ke utara atau ngalor, itu nanti bakal ketemu perempatan. Nah, pintu keduanya di sebelah situ. Lalu
Kalau untuk yang di bagian utara ya area titik nol itu teman-teman, area titik nol itu ke selatan itu bisa. Atau tadi yang sempat saya lewati di apa namanya, dari Ahmad Dahlan tadi itu loh, PKO Jogja itu ke selatan itu juga bisa. Atau dari area Budek ya teman-teman, Wijilan itu juga bisa. Nah untuk aksesnya saat ini hanya itu saja ya teman-teman. Jadi untuk di bagian selatan sudah nggak ada akses lagi untuk masuk di area Benteng Keraton Yogyakarta Hadiningrat seperti itu. Oke, di pojokan sini ya kalau kita bisa masuk bisa lihat itu pojok Beteng Wetan ya teman-teman. Pintunya dibuka ini sebenarnya, masuk nggak ya? Tuh dibuka tuh. Hawanya pengen masuk aja ya, pengen lihat. Tapi ya udahlah. Nah, ini untuk benteng yang di bagian timur teman-teman. Di bagian timur ini dari sini ya, dari selatan ini sampai ke utara sana sudah full jadi. Sudah kondisinya seperti ini semua, alias sudah jadi seperti itu. Tinggal di bagian barat saja ya tadi ya, di bagian barat sama di utara area Kadipaten seperti itu ya. Tinggal di sana aja, Kadipaten Wetan tadi. Tinggal di area sana. Kalau untuk area sini sudah bagus banget ya. Untuk rumputnya sendiri juga sudah rapat. Nah, ini setiap hari disirami ya teman-teman. Jangan wah paling nanti berapa ya, 1 tahun yang akan datang pasti sudah punah lah, sudah ini enggak. Ini bakalan nanti benar-benar dirawat ya, benar-benar dirawat. Nah oke teman-teman, mungkin cukup kiranya video dari saya. Mungkin next time kita sambung lagi untuk proses perkembangan dari Benteng Keraton sendiri ya teman-teman. Pokoknya jangan lupa like, jangan lupa komen ataupun share ya teman-teman. Jangan lupa di bagi-bagikan. Nah oke gitu aja teman-teman, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time, bye bye.